Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan ekspedisi. Setelah tugas yang diberikan oleh Nabi selesai mereka laksanakan, mereka ingin kembali pulang ke Madinah. Di perjalanan bekal mereka habis dan mereka singgah ke sebuah perkampungan yang mereka lewati. Sesampai di perkampungan itu, karena bekal mereka habis, mereka minta agar penduduk kampung tersebut berkenan memberikan jamuan kepada mereka. Namun disayangkan penduduk kampung tersebut tidak mau dan enggan memberikan jamuan kepada sahabat Nabi ini. Kemudian tidak lama berselang terjadi sesuatu yang barangkali sedikit menggemparkan bagi penduduk kampung tersebut. Kepala kabilah atau kepala suku mereka tiba-tiba digigit oleh seekor kalajengking. Dan mereka dengan berbagai macam cara berusaha mengobati dan menghilangkan rasa sakit dari pemimpin mereka. Namun apapun yang mereka lakukan tidak berpengaruh. Rasa sakitnya tidak hilang. Tiba-tiba salah seorang penduduk kampung itu mengusulkan, bagaimana kalau kita minta kepada orang-orang yang minta jamuan dari kita tadi untuk mengobati. Barangkali di antara mereka ada yang bisa mengobati kepala suku kita. Maka akhirnya mereka datang kepada sahabat tadi, minta tolong dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami yang baru saja digigit oleh kalajengking, yang kesakitannya luar biasa, tidak hilang-hilang. Dan salah seorang sahabat berkata, saya bisa meruqyah, saya bisa membacakan doa, dengan doa ini bisa sembuh. Kemudian kata sahabat ini, namun ketika kami minta dijamu tadi kalian tidak mau menjamu kami. Saya mensyaratkan, saya baru mau akan mengobati, mendoakan pemimpin kalian jika kalian memberikan imbalan. Maka mereka katakan, kami akan berikan imbalan, akan berikan sekawanan domba. Dalam beberapa riwayat disebutkan akan memberikan 30 ekor kambing kepada kalian. Maka datanglah sahabat ini kepada kepala suku yang lagi kesakitan. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dalam riwayat itu disebutkan dibaca sebanyak 7 kali. Setelah dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali, langsung ada perubahan dari kepala suku tadi yang semula berteriak-teriak karena kesakitan, sekarang dia tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian sesuai dengan janji tadi diberikan imbalan sebanyak 30 ekor kambing atau 30 ekor domba. Maka dibawa oleh sahabat ini. Salah seorang sahabat berkata, ayo kita bagi 30 kambing ini, kita bagi di antara kita. Namun ada yang mengatakan, jangan dulu, nanti kita bagi, kita sampai dulu di Madinah, bertemu dulu dengan Nabi, kita tanyakan kepada Nabi, apakah kita boleh mengambil atau tidak. Maka ketika mereka sampai di Madinah, mereka ceritakan peristiwa ini dengan detail kepada Nabi. Nabi bertanya kepada sahabat yang tadi meruqyah, dari mana tahu engkau kalau surat Al-Fatihah bisa dipakai untuk meruqyah? Kemudian terakhir kata Nabi, idribu li ma'akum sahman. Silahkan kalian ambil, silahkan kalian makan nanti kambing ini, namun jangan lupa tinggalkan 1 ekor untuk saya, kata Nabi. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dari hadis ini pelajarannya begitu banyak. Di antaranya yang pertama adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, meskipun dia sedang berada di tangan orang, orang tadi tidak akan bisa menghalangi rezeki ini sampai kepada kita. Allah sudah tetapkan rezeki kepada kita. Namun ada orang yang ingin menghalangi rezeki ini sampai kepada kita. Rezeki itu sekarang berada di tangan dia. Dia tidak akan bisa menghalangi. Rezeki itu akan tetap sampai kepada kita. Contohnya dalam peristiwa tadi, Allah sudah menetapkan di antara kambing yang dimiliki oleh penduduk kampung tadi, ada di sana rezeki untuk para sahabat Nabi. Tetapi di awal mereka enggan.
mereka nggak mau menjamu, mereka nggak mau berbagi. Tiba-tiba Allah datangkan cara lain. Tiba-tiba kepala suku mereka sakit, digigit oleh kalajengking, dan itu menjadi sebab rezeki tadi, kambing tadi sampai kepada para sahabat. Nah, ini yang luar biasa. Rezeki yang Allah sudah tetapkan kepada kita tidak akan lari kemana-mana. Sekuat apapun usaha orang untuk menghalangi, mencegah rezeki ini sampai kepada kita, nggak akan bisa. Dia akan tetap sampai kepada kita. Maka itulah rezeki kita yang sampai kepada kita. Ketika kita memahami seperti ini, maka yang tidak sampai kepada kita itu bukan rezeki kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu, tapi kita tidak dapatkan, tidak sampai kepada kita, kita tidak akan kecewa. Karena kita yakin itu bukan rezeki yang ditetapkan untuk kita. Sementara yang ditetapkan untuk kita, bagaimanapun caranya, bagaimanapun usaha orang menghalangi, dia akan tetap sampai kepada kita. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di antara tradisi orang-orang Arab, ketika mereka mengangkat seorang pemimpin, mereka pasti akan mengangkat seorang pemimpin yang punya jiwa keberanian, seorang pemimpin yang punya jiwa kedermawanan. Ini syarat mutlak. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, dia harus berani. Seorang yang diangkat menjadi pemimpin harus seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, atau kalau bahasa kita, seorang yang royal. Biasanya loyalitas bawahan itu berbanding lurus dengan royalnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang royal, biasanya bawahan dia akan loyal. Tetapi ketika seorang pemimpin tidak royal atau pelit, biasanya bawahannya susah untuk loyal. Nah, seperti itu tradisi bangsa Arab. Pemimpin yang dipilih adalah yang berani dan kemudian dia pemurah dermawan. Nah, cuman dalam hadis yang kita sampaikan ini pengecualian. Ternyata ada juga orang ketika pemimpin memilih pemimpin, ternyata yang terpilih tidak orang berani, tidak juga orang yang pemurah, justru seorang yang pelit. Kita melihat penduduk kampung tadi, kenapa mereka tidak mau berbagi, tidak mau menjamu? Pasti itu instruksi dari pemimpinnya, pemimpin yang pelit. Dan kalau kita baca dalam sejarah, ini pelit ini sifat yang sudah mengakar dari jauh. Kita baca misalnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat di suatu kampung, Nabi Musa dan Nabi Khidir juga kehabisan bekal, tidak punya apa-apa. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta ke penduduk tersebut hanya minuman. Kami kehausan, tidak ada duit untuk membeli minum. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta minuman. Cuman orang kampung tersebut pelitnya minta ampun, nggak mau memberikan segelas minuman kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini luar biasa sikap pelit. Dan kalau kita baca lagi nanti dalam sejarah, Allah langsung menurunkan azab kepada orang yang pelit. Karena sikap pelit yang luar biasa bisa jadi harta musnah. Kita mungkin pernah membaca kisah 3 Bani Israel yang diuji oleh Allah. Ada yang buta, ada yang penyakit lepra, ada yang rambutnya tidak mau tumbuh. Allah uji mereka dengan melapangkan dunia. Allah berikan harta kepada mereka. Tiba-tiba Allah uji dengan mengirimkan seorang malaikat yang minta bantuan, minta seekor kambing, minta seekor sapi, minta seekor unta. Ada yang tidak mau memberikan. Karena tidak mau memberikan, Allah lenyapkan harta mereka. Ini yang luar biasa dari sikap bakhil. Harta diberikan oleh Allah, rezeki dilimpahkan oleh Allah, namun tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka ini sangat dibenci oleh Allah. Maka di antara orang yang paling beruntung adalah mereka yang Allah jaga dari sikap bakhil. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan oleh Allah, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang Allah jaga, siapa yang Allah selamatkan dari sikap kikir, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, yang paling membutuhkan sikap dermawan ini adalah orang-orang yang mereka diberikan amanah jabatan, orang-orang yang mereka menjadi pemimpin. Mereka itu mestilah orang-orang yang dermawan, mestilah orang-orang yang pemurah. Seorang pemimpin tidak boleh pelit, seorang pemimpin tidak boleh kikir. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran ketiga, kita lihat dalam peristiwa tadi, pemimpin suku tadi atau pemimpin kampung tadi tiba-tiba digigit oleh kalajengking. Kita melihat di sini, ini teguran dari Allah kepada orang yang bakhil. Kalau kita lihat, kenapa penduduk kampung tadi bakhil, tidak mau berbagi? Itu instruksi dari pimpinan mereka, pemimpin mereka yang menyuruh agar tidak mau berbagi, dan Allah langsung berikan teguran. Kenapa yang
berikan teguran oleh Allah adalah pemimpin, karena dia adalah pelopor kebakhilan. Dia yang menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Ini pelajaran ketiga. Berikutnya, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat. Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi obat. Ulama menyebutkan Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati, bisa menjadi obat bagi fisik. Obat bagi hati bagaimana? Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit keraguan-raguan dalam hati. Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit memperturutkan hawa nafsu. Kemudian bagi badan, Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh. Al-Quran juga bisa menjadi penguat. Buktinya apa? Dalam hadis tadi, ketika ayat Al-Quran dibacakan kepada pemimpin suku yang sakit, dengan izin Allah, penyakitnya bisa hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mengatakan Al-Quran bisa menjadi obat, bukan berarti kita tidak perlu berobat. Bukan berarti kita tidak perlu membeli obat dari apotek. Bukan berarti kita tidak perlu berobat kepada dokter. Bukan seperti itu. Beli obat ke apotek iya, berobat ke dokter iya, itu mesti dilakukan. Bisa disejalankan juga dengan Al-Quran. Namun satu hal yang harus kita pahami, yang menyembuhkan kita bukan obat. Yang menyembuhkan tadi juga bukan ayat Al-Qurannya. Yang menyembuhkan juga bukan dokter. Tetapi dokter, obat, ayat Al-Quran adalah wasilah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah, seperti itu. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, kita lihat sahabat tadi, mereka minta imbalan. Ketika saya ruqyah, saya bacakan doa dari Al-Quran, saya minta imbalan. Dari sini para ulama menyimpulkan, boleh mengambil imbalan dari meruqyah. Meskipun yang utamanya, kalau orang yang meruqyah memiliki kelebihan harta, dia dianjurkan untuk tidak mengambil. Dan pelajaran terakhir dari sini adalah, kita melihat bagaimana kepatuhan dan ketaatan para sahabat kepada Nabi. Ketika mereka dihadiahkan 30 ekor kambing, mereka tidak langsung bagi ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Enggak, kata mereka, jangan kita bagi terlebih dahulu. Kita minta pendapat Nabi, apakah kita boleh mengambil atau tidak. Setelah dikatakan oleh Nabi, silakan kalian ambil. Jangan lupa, sisakan satu untuk saya. Baru dibagi oleh para sahabat. Ini kita juga bisa melihat bagaimana perhatian sahabat terhadap perkara yang halal. Mereka tidak berani mengambil sesuatu yang hukumnya belum jelas. Mereka khawatir mengambil sesuatu hukumnya yang haram. Ini pelajaran yang luar biasa dari para sahabat. Mereka baru akan mengambil sesuatu, baru akan memakan sesuatu ketika sesuatu itu benar-benar dipastikan kehalalannya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.